Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Didi Dian Pradana dalam mata kuliah Praktikum Audiovisual. Untuk pertemuan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana tahapan dalam perancangan dan pembuatan film dokumenter. Ya, eh film dokumenter ini merupakan bagian dari kompetensi teman-teman sekalian ya, tugas akhir nanti dalam mata kuliah praktikum audiovisual. Nah, perlu dipahami juga dalam pembahasan kita kali kali ini dalam pembuatan sebuah film itu tidak apa tidak sesulit yang kita bayangkan, hanya kita perlu memahami bagaimana proses pembuatannya secara benar sehingga film kita menjadi terarah dan lebih memiliki kesan mendalam ya terkait dengan hasil yang nanti akan yang nanti akan kita buat ya filmnya. Oke, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan perancangan sebuah film ini, kita akan mencoba membahas mulai dari definisi awalnya. Ya, terkait dengan film dan film dokumenter. Jadi film itu merupakan suatu media komunikasi sebenarnya, media penyampaian pesan yang merekam atau mengambil gambar, gerak, serta menggabungkan seni dengan dua indera tersebut, yaitu penglihatan dan pendengaran yang memiliki arti sebuah cerita. Jadi memang ini sesuai sekali dengan mata kuliah kita, yaitu audio dan visual, di mana film ini juga fungsinya untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, kalau kita di bidang kesehatan masyarakat, jelas film itu digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang berkaitan dengan pendidikan kesehatan pada masyarakat. Nah, ini ceritanya ya bisa kita sesuaikan nanti dengan tema dari masing-masing film yang akan kita buat. Ya, sekarang bagaimana film dokumenter? Nah, film dokumenter adalah film yang mendokumentasikan atau menggambarkan sebuah kenyataan atau fakta. Jadi di film dokumenter ini kita hanya menceritakan bagaimana kondisi yang sebenarnya, bagaimana ya fakta yang kita temukan di lapangan, yang kemudian kita dokumentasikan dan kita ceritakan hasil observasi kita di lapangan itu dalam bentuk cerita atau dalam bentuk film. Ya, berdasarkan definisi ini memang film pertama semua adalah film dokumenter, yaitu menceritakan kondisi sehari-hari. Misalnya di kereta api, stasiun yang pada dasarnya memang merepresentasikan atau menggambarkan kenyataan. Jadi memang lebih mudah sebenarnya kita menggambarkan ataupun mendokumentasikan atau membuat film dokumenter ini karena kita tidak perlu berimajinasi, kita cukup mendokumentasikan kenyataan yang ada dengan membuat sebuah alur cerita yang sesuai dengan fakta yang kita temukan di lapangan. Ya, selanjutnya perangkat yang kita gunakan untuk membuat film ini. Nah, jadi perangkat itu sebenarnya ada dua, ada perangkat keras atau hardware seperti kamera, ya, peralatan-peralatan yang lain untuk sound, kemudian lighting dan lain seterusnya itu adalah perangkat keras atau hardware. Nah, kan tapi kalau yang ini adalah perangkat lunaknya atau softwarenya. Nah, perangkat lunak ini yang bisa kita gunakan di dalam proses pembuatan film atau editing ya, terutama editing adalah yang pertama Adobe Premiere. Di sini yang standar yang digunakan sih hanya Pro CS3 ya, tapi bisa lebih upgrade lagi teman-teman sekalian bisa menggunakan yang eee, software yang lebih baik. Di sini untuk Adobe Premiere ini kita gunakan untuk software editing video yang mempunyai kualitas dan hasil editing yang cukup baik. Ya, Anda bisa merubah tampilan gambar, editing, menggabungkan dan lain seterusnya dengan menggunakan Adobe Premiere CS3 ini, terutama yang Pro ya. Nah, selanjutnya adalah Adobe Soundboard. Nah, Adobe Soundboard ini digunakan untuk menyeleksi frekuensi suara dan menyeleksi secara custom. Selain itu, Adobe Soundboard ini untuk memperbaiki suara yang rusak atau terdengar pecah menjadi lebih baik lagi. Nah, ini intinya untuk tampilan gambar, editing itu kita bisa gunakan Adobe Premiere, tapi kalau untuk suara memang direkomendasikan untuk menggunakan Adobe Soundboard. Karena selain memang untuk mixing, untuk custom suara-suara ini kita bisa
lebih mudah, kemudian hasilnya juga akan jauh lebih baik jika kita menggunakan Adobe Soundboard ini. Nah, Adobe Soundboard ini juga melakukan proses rekam suara ya, serta pemotongan terhadap suara-suara yang sudah jadi. Jadi Anda bisa buang mana suara yang tidak diperlukan atau Anda bisa gabungkan beberapa suara menjadi satu eh, rekaman seperti itu. Anda bisa menggunakan Adobe Soundboard. Ini cukup simple penggunaannya. Nah, kemudian ada Adobe Photoshop CS3. Ini digunakan untuk editing untuk para desain grafis ya. Kita bisa edit untuk desain grafis. Ini tools-nya juga mudah untuk dibaca, juga mempunyai tampilan atau interface yang menarik daripada versi yang sebelumnya. Jadi Anda bisa gunakan 3 perangkat software ini untuk memberikan nuansa yang sedikit berbeda ya. Hasil film kita jauh lebih menarik dengan menggunakan ini ketimbang kita hanya sekedar merekam monoton seperti itu tanpa ada editing sama sekali. Itu juga tidak menarik untuk film kita. Ya, saya sarankan untuk menggunakan 3 perangkat media yang saya sebutkan ini. Oke. Itu untuk editingnya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tahapan di dalam praproduksi film kita. Jadi ada 4 tahapan secara umum ya untuk pembuatan film ini. Yang pertama, kita harus memiliki film statement atau ide yang kuat atau yang menarik. Nah, terkait dengan tugas akhir teman-teman sekalian yang sudah ditentukan tema filmnya. Nah, tinggal Anda bikin pengembangan terkait dengan ide ceritanya saja. Nah, Anda misalnya temanya sama ya tentang suatu permasalahan, kemudian nanti Anda bisa kembangkan tema tersebut jauh lebih menarik lagi. Nah, Anda bisa bikin dari sisi siapa atau dari sisi yang mana Anda ingin menceritakannya itu salah satu contoh bagaimana kita mengembangkan ide dari sebuah film. Nah, yang kedua Anda harus melakukan ide ataupun riset kita itu kita gali lagi ya ide-ide yang kita dapatkan sebelumnya dengan melakukan riset yang lebih mendalam. Anda bisa observasi, Anda bisa melakukan kajian terlebih dahulu, Anda bisa wawancara dan lain seterusnya. Anda bisa gunakan itu untuk memperdalam ide-ide yang kita punya sebelumnya. Sehingga dari hasil riset yang mendalam ini Anda bisa menentukan bagaimana format film yang nanti akan Anda buat di tahap selanjutnya. Apakah jenis filmnya, film dokumenternya juga seperti apa, itu Anda bisa tentukan berdasarkan riset yang Anda lakukan sebelumnya. Ya. Nah, setelah kita menentukan format, jenis, struktur, dan gaya pemaparan, Anda bisa menentukan bagaimana sinopsisnya. Sinopsis itu kita menjelaskan secara singkat alur cerita sebuah film. Nah, Anda bisa bikin treatment-nya seperti apa, naskah syuting, konsep editing, dan konsep naskahnya seperti apa. Itu di tahapan yang keempat di praproduksi film. Anda bisa gunakan itu. Nah, ini secara umum memang ada 4 tahapan di atau sebelum kita memproduksi sebuah film. Nah, ini yang harus Anda persiapkan dalam tugas akhir Anda nanti. Anda harus punya beberapa tahapan ini ya. Nanti akan kita evaluasi juga bagaimana ketika Anda dalam membuat film apakah Anda sesuai atau tidak dengan tahapan dalam pembuatan filmnya ini. Oke. Ya, selanjutnya contoh bagian-bagian di dalam film. Nah, ini adalah plot atau diagram dalam sebuah film. Secara umum memang film itu ada 3 bagian ya. Bagian pertama biasanya kita hanya menjelaskan tentang eh, alur cerita ya. Nah, yang saya contohkan misalnya eh, sebuah film nih ada judulnya seperti ini. Nah, kalau di pertama ini biasanya kita pengenalan terlebih dahulu ya. Kita kenalkan nih tokoh-tokohnya nih siapa, kenapa dia menjadi menjadi narasumber dan seterusnya itu kita jelaskan sebelumnya. Kemudian pengenalan settingannya seperti apa, pengenalan masalahnya juga seperti apa. Jadi intinya di dalam poin pertama ini berisi tentang pengantarnya terlebih dahulu, berisi tentang penjelasan masalahnya seperti apa dan settingannya seperti apa. Nah, biasanya isinya di pertama ini seperti ini. Kita memaparkan maksud dan tujuan dari pembuatan film kita serta melakukan penjelasan ini siapa-siapa yang menjadi tokohnya. Nah, biasanya seperti itu di pertama ini.
Ya, di tahapan yang kedua, di confrontation dalam pembuatan film ini, di babak ini ya alur cerita kita sampaikan yang pertama penemuan tokoh utama dengan tokoh-tokoh pendamping, biasa kita sampaikan di sini ya. Ya. Kemudian selesainya tokoh utama dengan masalah yang lama itu seperti apa. Kemudian munculnya masalah-masalah baru yang datang kepada tokoh utama ya, itu di babak yang kedua atau di bagian ini. Yang biasanya ini ada apa? Ya sifatnya seperti ini ya, memuncak seperti itu sampai pada titik klimaksnya. Sama ya seperti ini ya. Jadi sampaikan ya kulminasi pertama, kemudian di sini sudah sampai ke puncaknya. Ini biasanya berisi tentang penjelasan pada tokoh utamanya seperti apa. Atau kalau di di dokumenter biasanya di tokoh utama yang menjadi narasumber kita itu, nah itu disampaikan di poin yang kedua ini. Nah, selanjutnya di tahapan yang ketiga, di babak ketiga ini biasanya sudah failing action ya, sudah masuk ke solusi-solusinya seperti apa, pemecahan permasalahannya itu seperti apa, ya dari tokoh utama, kemudian pengenalan tokoh utama dengan tokoh yang membantunya itu seperti apa. Ya, di sini kita menjelaskan nih bagaimana sih sudah tahap prosesnya, sudah mulai turun, calling down, intinya di sini kepada resolusi atau pemecahan masalahnya itu seperti apa di sini. Ya, setelah permasalahan yang kita sampaikan di babak kedua di dalam sebuah film itu. Nah, sebagai contoh nih saya punya nih ada beberapa contoh dari bagian-bagian sebuah film. Nah, kalau di bagian digambarkan dalam bentuk diagram ini seperti ini ya. Jadi ada judul satu nih babak pertama, judul kedua babak kedua, kemudian judul ketiga babak ketiga. Nah, di sini ya. Di sini masih tahap proses pengenalan. Biasanya ini disampaikan nih siapa perannya di sini apa, ya, bagaimana tahapan ini. Ini kuncinya di awal ini kita sampaikan sebagai bentuk pengenalan. Nah, di kedua ini sudah masuk ke puncaknya atau sudah masuk ke dalam permasalahan yang ditemukan. Nah, di sini ya, apa masalah-masalahnya. Terus narasumber ini menjelaskan nih permasalahannya seperti apa. Dan yang terakhir di sini sudah ke ending nih resolution ya, seperti apa di sini sudah ke solusi terhadap permasalahan yang ada di sini ya. Di sini sudah masuk ke ending ya. Di sini sudah masuk ke proses akhirnya. Nah, keseluruhan ide cerita yang terkumpul ditulis kembali dalam bentuk skrip yang berisikan tentang keseluruhan adegan dalam film ya. Kemudian diubah menjadi storyboard yang merupakan panduan gambar dalam proses produksi. Jadi kita bikin dulu tadi ide cerita, kemudian kita bikin diagram adegannya seperti apa, kemudian kita masukkan ke dalam skrip atau naskah di film, kemudian kita bikin panduan untuk gambarnya tadi dalam proses produksi dalam bentuk storyboard. Nah, ini adalah bagian ya dari diagram adegan sebuah film. Oke, ya. Sekarang bagaimana pentingnya riset dalam praproduksi film? Nah, ini tadi saya sebutkan sebelum kita bikin menentukan jenis film dokumenternya siapa dan lain seterusnya, siapa menjadi narasumber dan lain sebagainya. Maka kita harus melakukan sebuah riset terlebih dahulu dalam praproduksi film. Nah, untuk membuat film ya sebenarnya sama dengan membuat masakan. Ada 3 hal yang penting ya dalam pembuat film. Yang pertama bahan-bahan, kemudian tools atau peralatan, yang terakhir adalah human atau manusianya. Nah, ini adalah elemen penting dalam pembuatan sebuah film. Nah, ketiga elemen ini menghasilkan makanan-makanan ataupun produk sebuah film tergantung siapa, di mana, kapan ya, bagaimana produksi film itu dibuat. Ya sekali lagi sama dengan masakan ya, rasanya akan selalu berbeda ya, atau hasilnya akan selalu berbeda untuk masing-masing orang itu ya, tergantung dari bagaimana 3 elemen penting tadi ya, bahan, peralatan dan orang yang melakukan pembuatan filmnya. Nah, hal yang paling mungkin kita lakukan adalah proses watching, interpreting, trial dan error. Nah, proses ini menjadi sangat penting untuk mencari sebuah format yang paling ideal untuk penciptaan sebuah karya. Jadi kita lihat terlebih dahulu,
kita interpretasikan, kita lakukan, trial, kita ingin mencoba ya, kalau misalnya ada kesalahan itu kita perbaiki. Nah, ini yang dapat kita lakukan. Nah, pada proses ini mungkin dalam bahasa ilmiahnya disebut sebagai riset. Nah, sebenarnya riset adalah suatu hal yang patut mendapatkan perhatian khusus dan yang paling besar. Jadi yang menentukan apakah ini filmnya sesuai atau tidak, apakah ini menarik atau tidak, itu sebenarnya dari tahapan di riset ini. Anda bisa lakukan tahapannya. Nah, dalam banyak hal ya, riset mampu menyokong kebutuhan terhadap kelancaran proses produksi. Misalnya, kita mengevaluasi kelemahan-kelemahan, maka kita akan perbaiki. Nah, riset merupakan hal yang penting ya dalam pembuatan film dokumenter, mengumpulkan data-data dari subjek langsung maupun orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu sangat penting, karena Anda bisa mendapatkan sumber informasi yang tepat dan ini ya, dan memang informasinya memang kita butuhkan ya untuk menggambarkan secara utuh dari film dokumenter yang akan kita buat. Nah, penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber maupun orang-orang yang berada di sekitar narasumber kita. Oke, ya ada hal yang sering salah dalam riset film dokumenter itu. Ini yang paling sering terjadi di masyarakat. Yang pertama, kita salah dalam mempersepsikan ya peletakan riset pada proses produksi. Nah, sebenarnya riset ini dilakukan oleh semua proses praproduksi ya. Bahkan waktu editing pun harusnya dilakukan riset terlebih dahulu. Kita mencari tahu permasalahan-permasalahannya seperti apa sehingga pada saat kita melakukan editing ada bagian-bagian yang kita hilangkan itu dapat disesuaikan dengan memang kebutuhannya. Nah, kemudian yang kedua adalah riset itu harus turun ke lapangan untuk mendapatkan data langsung. Tidak bisa kita hanya lakukan dengan duduk di meja, tidak tahu permasalahannya, tidak mencari tahu berdasarkan observasi, itu juga sulit ya. Tapi bisa juga kita lakukan bentuk lapangan itu dengan kajian-kajian pustaka. Misalnya kita cari data-data, misalnya dari buku, koran, berita-berita di majalah, ya, internet, radio dan dokumen yang lain sebagainya. Nah, yang ketiga, riset suatu hal yang sulit ya. Jadi sangat complicated atau sangat kompleks ya, di mana riset dokumenter tidak harus melalui sebuah penelitian ilmiah ya. Ada hal-hal yang nampak kita bisa lihat secara langsung dan kita interpretasikan sendiri dalam konteks diskusi secara interpersonal atau secara orang per orang. Itu sebenarnya sudah cukup ya untuk menggambarkan apakah kita melakukan riset atau tidak. Yang keempat, kadang isu yang ingin diriset adalah isu yang sangat jauh dari pengetahuan pembuat filmnya. Coba kalau misalnya kita cari yang paling dekat, di mana kalian punya referensi, kemudian Anda bisa memfilmkan itu jauh lebih baik ya, timbang kita tidak mengerti apa yang nanti akan kita buat ya. Jadi ini yang paling penting. Nah, inilah hal yang cukup mendasar mengapa riset dalam film dokumenter itu menjadi sangat penting. Ya, dapat melakukan riset dengan dua pola nih. Ada dua pola. Yang pertama, kita tentukan tema khusus ya. Baru kemudian kita melakukan pencarian, penggalian data secara mendalam. Nah, misalnya kayak yang tugas akhir teman-teman sekalian, itu sudah diberikan temanya, diberikan ide cerita. Nah, tinggal teman-teman melakukan pencarian, penggalian data terkait dengan tema yang saya berikan. Gitu. Anda membutuhkan data apa, sesuai dengan permasalahan apa yang nantinya akan Anda bikin, Anda bisa gali informasinya tapi langsung ya, Anda bisa lihat sendiri, Anda bisa cari informasinya juga tadi melalui kajian pustaka di internet, berita, online, dan lain seterusnya. Terus yang kedua, kita melakukan proses scanning terlebih dahulu, baru nanti kita dari hasil proses scanningnya kita tentukan tema apa yang ideal atau yang menarik untuk diangkat. Nah, ini biasanya kita nggak punya ide nih, kita nggak punya ide, kita sama sekali blank, tidak tahu ingin membuat film apa. Nah, Anda bisa melakukan riset terlebih dahulu, kemudian baru Anda bisa tentukan tema apa yang bisa kita angkat ya. Tapi kalau misalnya kita sudah punya ide sebelumnya, ya Anda cukup lengkapi saja dengan data-datanya. Contoh misalnya nih, kita udah punya tema seperti ini nih, Desa Siaga COVID, persiapan sekolah dalam siaga COVID, peran pelayanan medis terhadap membantu penerapan new normal, partisipasi masyarakat nih,
untuk COVID, pencegahan COVID pada ibu hamil, persiapan pasar dan penerapan new normal itu kita udah punya temanya tuh. Nah, tinggal Anda cari saja bagaimana data-datanya, apa saja yang kita butuhkan, narasumbernya siapa saja, lokasi syuting dan lain seterusnya. Anda sudah bisa tentukan nih, ya. Karena kita sudah punya tema tema yang nantinya akan kita bikinkan sebuah film. Ya, selanjutnya pentingnya narasumber dalam sebuah film. Nah, mengapa penting narasumber ini dalam sebuah film? Kita akan bahas di sesi selanjutnya. Terima kasih ya. Sebelumnya saya ucapkan untuk sesi yang pertama, sesi yang kedua ini nanti akan kita lanjutkan di sesi yang berikutnya. Oke, jumpa lagi di sesi yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.